kalau ujian itu dihancurkan, kita tahu dari mana kualitas murid-murid, Bang? Kita tahu dari mana kualitas manusia. Kalau memang nggak ada yang namanya ujian, nggak ada yang namanya iblis. Dan kalau memang nggak ada keburukan, nggak ada kejahatan, kita tahu dari mana yang namanya baik, Bang? Karena sama aja. Sekarang kalau, siapa itu yang motong tadi? Terusin. Kalau nggak ada kejahatan, apakah baik ada, Bang? Nah justru itu Bang Jibril ya. Waduh, selamat pagi, dokter yang benar. Ntar dulu selesaiin dulu satu ini Yohanes, baru selesaiin dulu Yohanesnya. Oke. Coba satu-satu. Gimana, Bang Yohanes? Ya saya dulu Bang. Loh, itu Bang Yohanes dulu, kan dia datang duluan, abangku lah. Wala quwata. Ini kita dokter aja ngantri. Kalau mau nanya aja. Apa? Bisa Bang Yohanes ya. Izin dulu Bang ya. Ya. Kalau Abang katakan seperti itu. Nah ini Abang menyamakan dengan ilmu pengetahuan berarti. Menyamakan dengan ilmu pengetahuan. Iya, karena begini Bang, karena akal yang namanya manusia itu dapat terbatas. Dan saya katakan juga sebelum abang bernarasi, Bang Dokter, sebelum abang bernarasi, saya mau tanya hal yang sama seperti yang abang tanyakan ke saya dan saya tanyakan ke Bang Yohanes. Tuhan Bang Dokter ini menciptakan kejahatan nggak? Dia menciptakan kejahatan, enggak Bang. Tapi manusia sendiri. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dong? Bukan nggak maha pencipta dia Bang. Dia bukan karena dia tidak mau mendatangkan. Abang paham nggak definisi maha pencipta Bang? Nah itu bedanya Bang. Abang paham nggak definisi maha pencipta? Bang Jibril sinyalnya merah tuh Bang Jibril. Biarin kamu, Paus. Nanti aja. Bang Dokter. Halo, Tes. Iya, menurut Abang itu Bang definisi Dokter. maha itu apa? Nah, menurut Abang definisi Maha pencipta itu artinya dia menciptakan segalanya. Tidak ada ciptaan di luar kuasa dia. Tidak ada ciptaan yang di luar kekuatan dia, kemampuan dia. Jadi kalau abang bilang Tuhan saya maha pencipta, tapi detik selanjutnya abang bilang dia tidak menciptakan ini, berarti hilang maha penciptanya. Ada kuasa lain yang menciptakan hal lain. Berarti abang nggak monoteis. Berarti abang politeis. Abang kena di Al-Quran Abang itu. Kalau memang Abang katakan Al-Quran akurat, kalau memang Abang katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pencipta, kenapa enggak secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan kenapa harus melalui mimpi? Kenapa harus melalui dari malaikat Jibril? Waduh. Pas ini nggak nyambung nih. Itu transmisi, beda dong sama menciptakan. Berarti nggak maha dong. Kalau Anda katakan Justru maha. karena kemahaannya. Udah nggak nyambung kau. Kok jadi, waduh kok jadi ke Jibril? Nggak nyambung. Ngomongin maaf. Melebar dia. Orang pencipta dia transmisi pewahyuan. Ada jangan nyambung. Yohanes silahkan lanjut. Bang Yohanes, tadi saya udah ngejelasin ya soal Pakailah sila kelima, keadilan seluruh para oten. Darius yang begitu. Bang Bang Yohanes. Selamat malam Bang. Oh Bang Apa kabar Al-KTP yang kemarin ya. Ya, selamat malam Bang. Saya tidak bisa keras-keras suaranya. Nyimak dulu Bang ya. Selamat malam Bang. Ya, nyimak dulu. Siap. Silakan. Oke. Iya, Bang Yohanes coba disambung Bang. Berarti Tuhan Abang tidak menciptakan segalanya ya Bang ya? Tidak maha pencipta ya Bang ya? Bang Yohanes. Maha pencipta. Maha pencipta. Ya. Tapi Abang barusan bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Ya kan kejahatan itu timbul dari manusianya, dari hawa nafsu. Iya, tapi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Nggak menciptakan kejahatan. Enggak. Oke, sekarang daripada saya pakai menjelaskan abang yang akhirnya abang juga nggak paham ya.
Kita buka Textus Receptus Bible. Di sini ada King James Bible. Ini Bible otoritatif seluruh dunia ya. Kita buka kitab Yesaya atau Isaiah. Lagi loading. Mana nih? Yesaya 45 nomor 7. Ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhannya Yesaya menciptakan kejahatan, Bang. Tuhan Abang beda sama Tuhannya Yesaya. Ini Tuhannya monoteis nih, Bang. Kok tiba-tiba Bang politeis nih? Gimana, Bang? Memang Tuhannya Oten beda. Karena Bang Yohanes, Ya, iya, gimana tuh soal ayat itu? ya intinya kan kejahatan itu timbul dari hawa nafsu manusia. Ini Tuhan Abang di kitab Abang eksplisit loh mengatakan aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Bukan cuma menciptakan tapi Tuhan Abang melakukan kejahatan juga. Ini udah eksplisit loh disebut Bang. Abang mau ngeles kemana lagi? Nah, udah tiba-tiba di mute. Gimana, Bang Alketep? Bingungnya kau. Oke, boleh saya mewakili bang? Jawabnya bang. Silakan Bang, silakan. Kalau selamat malam semuanya, Bang Juma, Bang Malam. Andi dan semua yang ada di sini, Bang Jibri. Kalau pemahaman saya di Katolik kami, kejahatan itu jelas diciptakan Allah pertama waktu Adam memakan buah yang dilarang itu kan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kan Allah berfirman, Adam, semua buah ini boleh kau makan, tapi jangan buah yang di tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Berarti Allah menciptakan baik dan buruk. Tetapi karena Adam digoda iblis, dia memakannya, makanya dia diusir dari Taman Eden. Ya itulah berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya ada surga dan neraka kalau bagi saya pribadi sih bang. Ya ulah lu sahadat aja deh bro, nggak usah takut sama abang lu. Lu udah ketahui-tahuitan ini. Ini udah tauhid sekali nih pemikirannya itu tauhid sekali. Tapi saya biar saya dakwah sedikit ya Bang ya dari segi muslim. Kalau dari perspektif muslim, Allah itu menciptakan segalanya, berpasang-pasangan, itu ada di Al-Qur'an. Jadi detik Allah memberikan free will atau kebebasan terhadap manusia, konsekuensi logisnya itu Allah secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan, kanan dan kiri, kaya dan miskin, dan seterusnya. Jadi itu ajaran monoteis Bang. Ajaran monoteis yang Tuhannya satu, itu seperti itu. Yahudi tadi yang kita buka, kitab Yesaya itu, Tuhannya satu juga, mereka monoteis. Nah tapi tiba-tiba ada ajaran yang ngaku-ngaku samawi, ngaku-ngaku monoteis, tapi Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Dewa lain yang menciptakan kejahatan. Itu namanya politeis, ajaran dewa-dewa, bukan monoteis. Gitu Bang Al. Gimana itu Bang? Ya setuju bang. Nah Abang udah ketauhid-tauhidan nih Bang, udah. Kalau saya bang, awal mulanya saya simpati ke Bang Juma itu apa? Waktu tentang menjelaskan tentang video tentang Abraham itu, tentang Ishak dan Ismail. Oh itu jelas itu. Kalau menurut abang kan seharusnya kita tuh percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, Ismail dan Yakub. Itulah satu-satunya Allah yang harus kita sembah sebenarnya. Cukup situ aja udah selesai. Semuanya dah turun temurun kan. Dan ajarannya sama Bang.
Ajarannya kalau abang tahu, kami sebagai Muslim ya, kami punya Baitullah, itu Mekah. Baitullah, kami menyebutnya Baitullah. Rupanya abang tahu nggak? Di ajaran Yahudi, mereka juga punya namanya Bait El. Mereka punya Bait El nih. Iya. Saya tunjukin aja ya bang ya. Iya, boleh. Nah, jadi kalau saya ke Sefaria bang, ini di kitab fikih mereka, di Misnah Sukah 4, di nomor 5. Ini original teksnya, saya baca translatannya aja. Di sini, ditulis, ini saya translate aja nih. Ini kitab fikih mereka ya bang, kalau mereka punya Bait El. Di sini dibilang, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Ini merujuk ke Mazmur 118, 25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukoh, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi mereka kalau punya Bait El bang, yang udah dihancurin itu, ini bentuk, ini kalau abang Google Second Temple, ini Bait El, Bait Tuhan mereka. Ini mereka disuruh mengelilingi altarnya sebanyak 7 kali. Kalau di Islam bang, ini disebut tawaf. Tapi kami bukan di Bait El, tapi Baitullah. Jadi ajarannya sama bang. Ini ajaran Nabi Ismail. Nah yang ini ajaran Nabi Ishak. Karena sayangnya tahun 78 Bait El mereka dihancurin oleh Romawi, makanya sekarang mereka berdoa di dinding ratapan. Kenapa mereka ratapi? Karena Bait El mereka sudah dihancurkan. Makanya sekarang mereka meratapi dinding ini. Bait El mereka sudah hancur. Nah, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Samawi nih, Bang. Ini doanya ngarah kemana? Habis itu nggak ada tawaf, nggak ada ini, nggak ada itu. Tuhannya lahir di goa. Tuh gimana itu, Bang? Wow, keren Bang Jibril. Itu luar biasa. Itu yang saya baru tahu nih. Kalau ternyata memang udah ada tawaf itu ya dari dulu ya. Oh, Nabi di kitab Abang, ini kalau saya tunjukin ya Bang ya. Exodus itu apa sih? Exodus itu keluarannya. Iya, Exodus ya. Exodus ini kalau saya buka nih Bang ya. Ini dari Musa dan Harun itu minta. Ini Bang. Ini saya buka dari Bible Hub ya Bang ya. Exodus 5.1. Di sini ini berarti keluarannya. Keluaran kan ya? Keluaran. Kalau saya buka keluaran ini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Abang penasaran nggak perayaan apa nih di padang gurun? Iya, penasaran. Begitu kita buka interlinearnya di Bible Hub, Exodus, perayaan ini disebut nih, Mayhold Feast. Begitu kita klik Strong Concordance-nya, Strong Concordance-nya ini Cagag. Kalau kita lihat ininya Bang, artinya make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabiknya Hajj. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah. Musa. Mekah. ini di Bible Hub loh Bang. Apa tuh? Oh, Nah, jadi ini kalau kita artiin lurus Bang, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan haji bagiku di padang gurun. Ini dari Bible Hub loh. Dan kalau kita mau tulis lagi, kalau kita mau cek lagi ke bawahnya, ini mereka ngapain ke mana? Ke Mekah ini. Nih ya, saya translate nih. Ini Strong Exhaustive Concordance-nya. Saya translate nih. Dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Ini tawaf berarti. iya betul. Jadi zaman Musa dan Harun aja mereka minta izin untuk pergi haji ke padang gurun. Oh,
luar biasa. Nah, tapi kalau ada yang di bawah nih, ada kafir-kafir yang nanya, cocokologi ini cocokologi bukan, Bang? Enggak. Itu data, Bang. Bukan cocokologi, itu data. Kalau orang yang ngomong cocokologi itu memang dia ini kali hatinya tuh. Dia enggak bisa nampilin, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Bukan matanya yang buta tapi hatinya. Iya. Kan udah pernah dibilang kan, keras hati susah. Keras hati susah. Dia dengar tapi dia tuli, pura-pura tuli. Dia melihat tapi buta, ya itulah. Sebenarnya yang membuat ini banyak perubahan karena udah terpengaruh oleh Roma. Pagan Roma ini yang membuat sebenarnya menjadi tidak terstruktur lagi cara ibadah itu. Itu yang Iya, membuat. Bang, karena Benar yang Pak Jibril ya, Roma ya. Iya, betul. betul. Dan Pak Ulus ya Bang. Pak Ulus juga. Soalnya kita kalau di Katolik itu iman Rasulullah itu kan udah jelas, Bang. Kalau udah baca itu udah komplit gitu, Bang. Susah digoyang itu sebenarnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bang, ini soal saya memperkuat narasi saya yang tadi ya. Jadi kalau kita buka, ini dari Bible CA. Ini dari map Bible CA. Ini Exodus, map rute keluaran. Ini rute dia, Bang, dari Yerusalem ke Goshen habis itu. Nah, tadi di sini dibilang kalau dia minta izin untuk pergi hajinya itu ke wilderness. Atau kalau kita lihat bahasa Indonesianya, padang gurun. Padang gurun mana sih? Kita lihat mapnya. Ini di sini ada wilderness of sin atau Sinai. Betul nggak? Iya, di sini ya. Nah, jelas kan? Di sini tadi dibilang wilderness, di sini wilderness. Nah, kesininya lagi itu apa sih? Kalau kita buka map sekarang, nih sama ya. Nah, di sini kan tadi, ini kesini lagi, itu di sini ada Mekah. makanya di sini disebutnya Wayahogunya Mekah. Mekah, iya. Makanya di sini nih, Wilderness of Sinai. Oke. Bang, maaf Bang Jibril. Siap. Boleh saya tanya, awal mulanya Mekah ini tahun berapa dimulai di itu, Bang? Maksudnya pembangunan awal itu maksudnya. Kalau boleh tahu, mohon maaf. Kalau menurut Al-Quran itu diklaim memang itu memang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, abangku. Tapi kalau secara geografi, Bang, Mekah ini nggak ada di map sebelum ini. Kenapa? Karena namanya itu sebelum Mekah. Itu bukan Mekah. Namanya itu, sebentar saya buka ya. Jadi kalau kita buka, Jadi memang banyak fitnahan, oh Mekah itu adanya abad 7. Waduh, ini berarti mainnya kurang jauh. Karena dari map Claudius yang abad 1 aja Mekah itu udah ada. Ini saya tunjukin ya. Christ. Kota apa? Makoraba, betul. Makraba. Nah, ini Bang, ini peta Ptolemy. Ini di abad 1, abad 2. Ya, di sini. Nah, di sini disebutnya Makoraba. Itu kan. Nah, Bahasa Sabah ini ya. begitu kita lihat dari Dictionary of Yunani and Roman. Ini peta mereka, karena peta mereka yang kita baca, jadi peta mereka, legend mereka juga yang kita ini. Jadi dari abad 1, abad 2, ini peta ini menyatakan bahwa ini namanya Makoraba. Nah, begitu kita lihat Bang, Makoraba itu inland city of Arabia Felix. Begitu kita scroll ke bawah,
Makoraba itu Mekah, yang kadang-kadang disebut Bekah. Yang itu adalah sinonimus. Sinonimus ini kan berarti persamaan ya, sama ya. Betul. Sinonim. Mantap. Jadi namanya Makoraba sebelum abad 6, sebelum abad 5. Itu bahasa Sabah artinya tempat suci. Yes. Atau Bakah. Saya boleh bertanya sama Al KTP itu? Halo, Ya, KTP juga mau belajar, lu nanya lagi orang. Al. Al. Apakah Anda sekarang kafir atau udah non kafir? Masih. Masih kafir ya? Terakhir kapan kau ke gereja kau? Kemarin masih ke gereja. Apa yang ada di benak Anda setelah melihat pendeta kau? Sebenarnya Bang Jibril ya, kalau orang yang Ya, melepas, Jibril ya. ntar dulu Bang, kalau melepaskan doktrinnya pakai akal sehat, membaca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menemukan air jam-jam itu orang pasti memeluk Islam loh, yakin itu. Makanya beli bukunya, baca terus, Anda akan terperangah, gitu loh. Betul itu Pak Al-Khatib. Buku Enggak, apa tuh karena- Bang Andi? Karena banyak yang yaitu tidak tahu sejarah Bang. Makanya contohnya tadi yang di yang Bait El. Abang nggak tahu kan, orang Yahudi mestinya punya seperti kami Baitullah. Mereka punya namanya Bait El. Itu kan karena ketidaktahuan Abang. Dan begitu Abang baca Saya nggak tahu, gue tahu. begitu Abang baca fikihnya orang Yahudi, mereka juga punya tawaf. Mereka juga harus berputar-putar di Bait El mereka. Oke, jadi begini Bang Jibril sama Bang. Siap. Saya cerita sedikit boleh nggak? Boleh dong. Kemarin itu saya sempat nonton di YouTube. Nah, di situ ada seorang pendeta mungkin atau apa tapi orang Israel, dia nanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang Israel kan. Ditanya, kalau seandainya kamu disuruh pilih masuk masjid apa gereja, dia menjawab, Masjid lah. ada maksud apa? Ya maksud apa kau bertanya begitu? Jadi orang pendeta ini orang bisa bahasa Israel, bahasa ini kan, dia jawab, ada teman saya yang mau menikah gitu. Misalnya saya ajak Anda, apakah Anda pilih seandainya masuk gereja? Dia pilih masjid. Iya, karena gini, alasan. Bang. Abang tahu nggak alasannya kenapa itu? Ini saya perkuat nih alasannya biar abang Iya. lebih paham lagi. Sudah dia jelaskan alasannya. Apa tuh? Dia jelaskan. Berhala. Ditanya alasannya, loh, kenapa kau pilih masjid? Ya karena mereka tauhid, mempercayai satu Tuhan, satu Allah. Betul. Dan kalau ini ada sekutunya. Kalau di gereja saya tidak mau karena ada sekutu, dia sekutu gitu maksudnya. Betul. Sekutu atau berhala gitu aja. Nah, berhala Bang. Definisi berhala ini Bang, abang jangan berpikir kalau orang Yahudi bilang berhala itu sekedar patung. Abang paham nggak definisi lain selain patung berhala itu apa Bang? Kalau pandangan saya, kalau berhala, kalau kami Katolik sih bukan berhala ya. Kalau bagi saya ya, mohon maaf karena yang kami, kalau menurut pandangan saya selama saya dari kecil ya, kita berdoa di patung Bunda Maria itu karena kita memang merasa Bunda Maria itu dipenuhi Roh Kudus kan. Oke. Waktu malaikat Gabriel. Sekarang saya tunjukin ya sama abang yang mana yang berhala, yang mana yang enggak. Tapi bukan secara patung ya Bang ya. Oh iya. Nah, kalau saya buka sekarang, bentar ya. Nih, kalau saya buka sekarang di sini di Keluaran 20, di sini dibilang, akulah Tuhan Elohimmu, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini Tuhan, ini oknum mengaku Tuhan dan dituhankan. Habis itu kita ke Taha nomor 14 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini Tuhan ngaku Tuhan. Nah, dari dua Tuhan ini, Tuhannya Israel, ini Tuhannya orang Islam.
kalau ada oknum di luar sana yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala, Bang. Paham nggak, Bang? Iya, betul. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada oknum, entah sapi, entah manusia, entah apa itu, nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Dan dituhankan ini bukan cuma berdoa ke kita berdoa ke arah dia doang, tapi oh, dia pernah ngomong gini, berarti dia Tuhan. Dia ngomong Alfa dan Omega, berarti dia Tuhan. Dia pernah bilang dia ada sebelum ada, berarti dia Tuhan. Nah, itu artinya dituhankan. Dianya sendiri nggak pernah bilang kayak Keluaran 20 dan Taha 14. Itu namanya berhala. Iya, ngaku Tuhan gitu kan, benar. Nah, nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Sama seperti sapi-sapi di India. Sapi-sapi di Indianya nggak pernah bilang. Sapi-sapi di India ini pernah. Sapi-sapi di India ini kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Iya. Tapi Maaf ya kalau kesikut. Nggak apa-apa. Gimana? Terus kalau saya mau nanya, Mak, jujur tapi Bang ya, di pandangan orang Islam, kalau kami ini misalnya contoh kami Katolik ini kan di gereja tuh kan kayak katedral itu kan wajib ada patung Santo Paulus, itu loh Bang. Atau patung apa Bunda Maria, Yesus, itu menurut orang ini bagaimana tuh Bang? Itu kalau saya ngobrol sama mereka, itu jawabanin mereka akan sama seperti penyembah Zeus dan penyembah Apollo, Mitra dan dewa-dewa yang lain. Ini untuk apa? Jawaban penyembah dewa-dewa ini, oh enggak, ini simbol. Kami enggak nyembah ini. Kami ini simbol doang, simbol. Pengingat kami, alat bantu. Iya. Itu akan jadi menjawaban. Lambang. Nah, sekarang saya tanya Abang, itu buat apa, Bang? Itu lambang, Bang. Jadi contoh simbol ya, kayak doa rosario. Iya, lambang kan simbol sebagai lambang. Ah, ya udah sama. Ya, Dibilang di sini keluar di sono. Tapi lama kelamaan saya berpikir, kok kenapa ya di 10 perintah Allah nih dulu kan wajib kan kita hafal. Sekarang lama kelamaan kok nggak disuruh lagi, nggak dibaca lagi di gereja segitu. Dulu kan kita harus wajib hafal Bang. 10 perintah Allah Nabi Musa itu kan. Ya bahwa jangan menyembah berhala, ada di situ. Itu sudah tidak diwajibkan lagi di Katolik Bang. Tapi yang diwajibkan itu risalah apa? Katolik kita, kayak aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu loh Bang. Cipta langit dan bumi dan seterusnya. Itu yang utama sekarang. Kalau dulu wajib 10 perintah Allah itu wajib. Jangan menyembah Tuhan lain, kan ada semua tuh. Jangan membunuh, jangan berdusta. Sekarang nggak perlu tuh Bang. Seolah-olah dihilang kayak gitu. Bingung saya. Enggak, dan Bang Al, Abang, jadi ada orang pintar di luar sana bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang percaya nggak sama itu? Iya. Nah, jadi kalau kita sejarah. Iya, percaya. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nah, jadi kalau kita lihat cerita nabi-nabi sebelumnya, Bang, contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan yang tidak terlihat, Maha Kuasa pencipta langit bumi beserta isinya, wahai Nuh, bangun bahtera. Habis itu Nabi Nuh ngasih tahu ke umatnya atau manusia-manusia yang hidup di zamannya penyembah berhala. Apa yang penyembah berhala ini jawab? Mana Tuhanmu, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat. Mana Maha Kuasanya nggak pernah turun. Lihat nih Tuhan saya terlihat. Ada patungnya. Bisa saya pegang. Tuhan saya Maha Kuasa mengampuni saya. Itu kata penyembah berhala di zaman Nabi Nuh, Bang. Waktu saya nangkap maksud abang ini. Waktu Nabi Nuh bilang, ayo bangun bahteranya, ayo ikut kapal saya. Tuhan saya tidak terlihat, tapi firmannya benar.
Sampai hujan bang 40 hari. Ini kafir ini masih ngeledek Tuhan. Emang selalu bang, memang selalu yang penyembah berhala ini akan selalu menistakan Tuhan dan Rasulnya. Selalu bang. Saya nangkap maksud abang ini. Kan zaman sekarang kan terulang lagi kisah itu. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Betul. Makanya Padahal- Al-Quran itu kan isinya untuk merisalahkan. Ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini. Biar kita nggak ngulang. Iya. Abang masih mau ngulang tuh sejarah-sejarah yang kayak gitu Woi, tuh. kalau saya pribadi sih enggak, tapi kenyataan yang sekarang seperti saya tengok ulang-ulang. Belum kita lihat. Jadi abang mau percaya Tuhan yang nggak kelihatan ini dan Nabi terakhirnya nggak? Sebenarnya Apa abang begini, mau Bang. masih abang mau bilang mana Allahmu? Enggak. Sebenarnya ada satu ayat di Yesus waktu pernah berkata kan, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ada ayat itu tuh. Iya. Betul. Entah saya lupa di mana bang. Terus ada lagi ayat yang saya suka dari Yesus, ada. Tidaklah seorang itu menaruh lampu di bawah menghidupkan lampu lalu ditutup atau ditaruh di bawah meja katanya, melainkan ditaruh di atas agar bisa nampak, bisa terlihat oleh semua orang kan. Nah itu yang saya bilang, apa yang tersembunyi pasti akan kelihatan. Kayak yang Bang Jumat atau abang-abang semua nih, Abang Andi atau Bang siapa jelaskan, ini kan buta bagi kita bang. Sebenarnya kalau pribadi saya bang, dalam hati saya tuh saya anggap abang ini kayak lilin yang dianggap Tuhan Yesus itu. Apa yang tersembunyi akan kelihatan. Kan ada ayat itu. Tidakkah kau lihat? Tidakkah orang menyalakan lampu lalu menaruhnya di atas tinggi, di atas meja, maksudnya di atas ini. Tidak mungkin seorang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah meja. Ya kan bang? Betul. Nah, tujuan ditaruh lampu di atas supaya bisa menerangi yang lain dan lain bisa melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi itu pasti akan kelihatan. Jadi yang selama ini kita buta, saya jujur bang, saya nggak tahu apa-apa bang. Setelah saya nonton debat ini banyak yang saya tahu, banyak dapat ilmu luar biasa. Video-video Bang Jubal sama abang-abang semua nih. Harusnya tuh yang lebih banyak kita tahu tuh tentang Tuhan yang kita pelajari, bukan tentang dunia. Kalau saya jujur selama ini bang, kami ini hanya hidup dengan main gitar, nyanyi-nyanyi, mabok, pulang mabok, marah-marah, beli rokok, apa. Jadi nggak ada arti bang. Karena di hari Minggu pun kami kadang nggak ke gereja bang, jujur. Sudah berdoanya cuma sekali dalam seminggu, hari Minggu pun datang terlambat. Orang sudah habis hosti baru kita nyampe. Itu pun nggak ke gereja. Jadi terima kasih banyak kalau saya sih sama abang-abang semua. Semoga Tuhan membalas. Semoga semua mendapat pahala yang setimpal. Jadi ada satu cerita yang mau saya bagiin, mau kasih tahu abang sedikit aja bang, untuk abang berpikir. Saya tahu keadaan abang mau pindah tapi masih takut sama abangnya punya abang dan segala macam. Tapi jadi gini bang. Jadi waktu kita diciptakan, waktu kita ada di perut ibu kita, saya udah pernah cerita gini belum sama abang? Belum bang. Waktu kita di perut ibu kita bang, yang ada di kepala kita, yang waktu kita ada di perut ibu kita, Iya. yang paling penting untuk kita waktu di janin itu kita berpikir kita perlu apa mata. Ini waktu mata kita diciptakan, dibuat, dibentuk, tangan kita dibentuk, kaki kita dibentuk. Kita berpikir di dalam janin ini, untuk apa ini mata? Untuk apa ini paru-paru? Untuk apa ini mulut? Untuk apa ini kaki? Yang saya perluin satu, tali pusat. Dari situ saya dapat oksigen, dari situ saya dapat makanan, dari situ saya hidup. Tapi detik kita pindah dunia bang,
Tebak apa yang pertama dipotong? Yang kita pikir paling penting untuk kita. Tali pusat yang pertama dipotong. Rupanya mata, paru-paru, hidung, tangan, kaki. Rupanya Allah pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Yang kita berpikir cuma tali pusat. Rupanya begitu pindah dunia itu doang. Itu yang pertama digunting. Dan balik lagi ke tadi bang, sejarah akan selalu berulang. History will repeat itself. Ini akan berulang bang. Jadi sekarang kita di dunia, kita berpikir duit paling penting, karir paling penting, rumah paling penting, mobil paling penting, keluarga paling penting. Itu yang paling penting. Tapi bang, history itself akan selalu berulang. Nanti detik dunia kita pindah lagi, tiba-tiba iman sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang gak kelihatan ini bang yang paling penting. Betul, Bang. Yang paling pertama dipotong rupanya harta kita, karir kita. Dan Allah ini sampai nanya loh di Al-Quran. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ini kita udah semua loh dikasih. Terus kita nggak mau sujud. Kita mau sama seperti waktu iblis disuruh tunduk sama Adam. Di saat semua malaikat aja sujud, semua makhluk aja sujud, iblis yang nggak sujud. Ini sama nih seperti di dunia ini sekarang. Muslim yang sujud, yang nggak sujud siapa? Iblis. Nanti itu hal yang pertama ditanyain begitu kita pindah dunia. Jadi menurut saya kalau masih duniawi, masa ini masih itu, bang, kita dari tanah nanti balik ke tanah, ngapain melangit? Betul bang. Sudahlah kau Al. Mending kita ke gereja, kita tangkap tuh gereja tuh. Pendetanya Jadi- karungin, masukin ke jurang lah. Jurang yang terdalam itu. Ngerasa didusta ya aku sama ayat-ayat mereka tuh. Saya sama bang. Saya juga merasa ada yang nggak beres lama-lama kayak ada yang nggak sesuai dengan Ada terasa yang janggal gitu ya. betul sama bang. Ayat-ayat yang Saya kemarin juga mereka pleseti, mereka lewat itu disebut sama dia. Bang Al-KTP, Bang Darius, pernah nggak menjalani cinta ditolak? Kau suka sama orang, Iya, pernah bang. Sering saya tiap hari ditolak saya tuh. Jadi ini sedikit cerita untuk kawan-kawan Kristen Al-KTP sama Bang Darius. Izin Bang Jibril ya, brotherku. Itu kan kita selalu mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pendeta. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus keluar kau setan. Mereka bermujizat demi nama Yesus, menggunakan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah ditolak cinta kalian. Ketika Yesus nanti turun, kalian berteriak, Yesus Tuhan kami bernubuat demi namamu, bermujizat. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu, Al-KTP Darius. Enyalah kau. Itu yang dimaksud. Oh Bang Darius saja kalau saya enggak. Kau juga kena, kan masih Kristen kau. Enggak, jadi Al, kau udah disunat belum Al? enggak, jadi sebenarnya yang saya denger ya Bang Al sama Bang Darius ini sebenarnya udah sebenarnya hatinya udah terketuk. Tapi gini Bang, kalau ada makanan di depan meja, di meja ini ada makanan. Habis itu Abang teriak-teriak, "Aku lapar, saya lapar, saya lapar." Itu siapa yang salah, Bang? Ya saya sendiri. Saya sama Bang Darius. Ini makanannya udah di depan nih. Ini makanannya udah di depan nih. Tapi teriak-teriak, "Lapar, aku lapar, aku lapar." Abis itu nanti nyalahin Tuhan. Kira-kira dijitak nggak tuh? Kira-kira dijitak nggak tuh? Tapi Bang, ada satu kisah Bang yang saya suka tuh ya. Katanya
suatu keluarga nih anaknya mualaf, bapaknya enggak. Tapi waktu bapaknya udah mau meninggal, masih dari Kristen, tiba-tiba dia baca syahadat. Apakah dia masuk surga tidak, Bang? Dia masuk Islam apa enggak? Oh masuk kalau, waduh, masuk bang. Waktu udah mau meninggal. Detik dia mengikrarkan Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, nggak ada sekutunya, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya. Detik dia mengikrarkan itu dan hatinya mengiyakan, itu dia Islam. Dan detik itu semua dosa-dosa sebelum itu dihapuskan, dia fitrah lagi. Amin. Itulah yang saya jadi senjata saya, Bang. Kalau ada yang bilang, jangan dimainkan, Bang. Tapi jangan dipermainkan. Iya, tapi jangan dipermainkan. Nanti abang nggak dikasih koma-koma, tiba-tiba meninggoy, nggak dikasih syahadat gimana? oh iya juga ya. Oh benar. Dia juga ya. Enggak, abang ada yang jamin nggak abang besok? Ada yang jamin nggak besok abang bangun tidur? Nggak ada. Nah ya Nggak ada, udah. Bang. Nggak ada kan? Tapi kalau abang, iya. Tapi kalau hati saya memang, Bang, dari dulu, Bang, saya percaya itu Allah Abraham, Bang. Maksudnya bapaknya Allah yang disembah Abraham sama Ishak, itu yang saya percaya dari saya kecil, Bang. Setelah saya tahu kisahnya tuh waktu dia mau menyembelih anaknya tuh untuk menguat, diuji imannya sama Tuhan, tapi dia anak satu-satunya dia kasih tuh, itu berarti imannya besar sekali kan. Nah itu jadi apa saya tuh, jadi motivasi saya tuh. Makanya apa yang disembah sama Allah Abraham, itulah dia Tuhan yang saya sembah gitu. Iya, tapi kesini-sininya kan kita waktu kecil, Bang, kita disuruh imani saja dulu. Iya sih. Begitu gede kan baru kita pakai otak, baru pakai akal. Begitu otak kita berkembang, masa sih Tuhan makhluk? Enggak dong, Tuhan ya Tuhan. Maha besar, definisi maha besar itu dia nggak pernah sekecil sedetik pun, Bang. Definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Maha besar artinya dia akan selalu besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Jadi kalau dia pernah sedetik kecil, kalau Tuhan pernah sedetik kecil, pernah jadi makhluknya, gugur mahanya, Bang. Maha suci artinya kekal dan terikat kesuciannya dari segala aspek. Detik dia jadi manusia berarti kalau makan 4 jam di ususnya mesti ada kotoran, gugur mahanya. Suci mungkin, tapi gugur mahanya. Ya. Masuk akal, Bang. Masuk akal lah. Coba kau tanya sama teman-teman Pak Pendeta, menggebu-gebu dia memberitakan sesuatu kebohongan. Dari sini komporin dulu nih. Tapi memang betul. Dengerinnya Bandi. malah mulai goblok, Bang. Mulai goblok saya dengerin kalau teman-teman Bang ngotot ya apaan? Karena gini Bang Darius, Bang Al. Karena abang tahu nggak kenapa saya di sini dan menceritakan ini dan ngasih tahu ini? Iya nggak tahu. Saya nggak ada pendapatan di sini, Bang. Saya nggak ada income di sini. Saya nggak dapat perpuluhan di sini. Saya nggak dapat jemaat di sini. Yang saya simply lakukan di sini. Jadi kalau di Islam, Bang, kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak dan saya keburu mati, ilmu saya akan membelenggu saya nanti. Jadi sebuah kewajiban saya untuk menyebarkannya. Iya. Dimintai pertanggungjawaban ya Bang Jibril. Ya. Jadi saya di sini motifnya itu berbeda dengan yang ngotot-ngotot tadi, Bang. Kalau yang ngotot-ngotot tadi itu ada motifnya. Kalau saya di sini nggak ada motif saya. Dan saya ngomong kayak gini, saya nggak ngomong sama Bang Al sama Bang Darius. Saya ngomongnya sama 4.900 orang yang mendengarkan. Jadi lepas tanggung jawab saya. Jadi nanti begitu saya meninggal, ilmu saya nggak membelenggu saya. Saya hanya simply melakukan kewajiban saya. Itu aja. Amin. Tapi Bang, kalau bagi saya, Bang, apapun yang Abang lakukan
apapun itu pasti ada balasannya bang. Kalau menurut saya ya, pemahaman saya pribadi ya, karena banyak yang saya rasakan gitu. Yang kita buat pasti kita kayak kebaikan itu akan kembali kepada kita, seperti itu kalau pemahaman saya. Tapi Iya, ada betul. kisah Kalau bang, bertuang. banyak Iya betul. banyak kisah yang saya alami dalam hidup ini bang ya. Dari Itu sekolah siapa saya yang sampai ngorok? saya besar ini. Ada yang ngorok siapa itu? Itu host aja keluarin, itu hostnya keluarin. Kayaknya host yang ngorok tuh. Jadi gak jelas ya. Bang Andi kayaknya. Orang saya mute kok. Bang Andi lagi astaga. Bang siapa namanya di atas Bang Andi? Bang Pandi. Apanya? Kayaknya hostnya kali. Oh, Atau Yohanes kalau ini Bang. Yohanes Bang. kalau Al-KTP ini sebenarnya itu di MTT Bang Jibril, dia itu kalau kita lagi debat, diskusi gitu ya, dia itu nonton bareng sama teman-temannya. Nobar nggak di sana, Bang Al? Oh, ini yang ngorok itu Roh Kudusku Kenapa? kayaknya. Roh Kudusku yang ngorok itu. Nobar dia Bang Tapi Jibril. kebanyakan di warung Surabaya kita nontonnya. Cuman satu Kalau di Pos Ronda udah kendalanya. nggak boleh Bang Andi. Di Pos Ronda Oh, udah kenapa? nggak boleh. Udah dilarang Siapa sama Pak Benediktus Biliora, baik galak orang. Memang dia provokatornya itu Bang. Kemarin saya tuh sampai ya udahlah, nggak usah dibahas. Namanya udah enak kita cerita di sini. Ya janganlah. Tapi abang lu udah mulai Soalnya dia juga, bersahabat. mereka ada teman mereka yang nonton juga di sini Bang. Jadi waktu kita itu dia tahu kita gitu loh. Maksud saya itu kalau nonton bareng kayak gitu, mereka ini pronya kemana? Kita di warung Surabaya Bang nontonnya. Oh, pronya kayak inilah Bang Juma lah. Masa? Jelas Bang, kalau kita nonton kita dapat ilmu kan ngapain kan begitu. Ilmu yang disampaikan Bang Juma dan lain-lain ya, termasuk Bang Andi, Bang Jibril, semua itu Bang, luar biasa. Kalau saya bagi sih- kami. Kalau saya sih tim hore Bang Jibril, Bang Juma tuh. Saya sih mah tim hore Ya Bang. kita nih buta Bang Andi. Kalau mau dibilang, makanya ada firman di Yesus, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Itu untuk Pak Pastor dan pendeta menurut saya itu cocok. Iya, ada firman Yesus tuh. Orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Berarti gini gambarannya, pendetanya buta, jemaatnya buta, jatuh dua-dua mereka gitu. Itulah, kalau kita tanya dia marah. Pak Romo nih, saya nanya, Romo ini kan kita nonton Bang, jangan kau nonton iblis, semua tuh iblis dia bro, semua dibilang iblis, nggak ada jawaban apa, hanya dibilang iblis saja. Udah, kau jangan nonton, jangan kau percaya itu iblis. Bukan, kita mau, terus, jangan, tidak usah, itu jawabannya Bang. Tapi abangnya udah kooperatif. Kalau abang itu saya bingung ini, kan saya ada berdoa aja Bang. Gimana nanti? Ya semoga dilembutkan Semoga juga dapat jalan. hatinya ya. Ya itu yang saya sukanya itu Bang, biar sama-sama Bang, jangan saya sendiri. Ya betul, bareng-bareng sekalian syahadat ya. Betul, kalau dia juga sudah ini kan dapat dukungan dari dia, wah luar biasa tuh. ya dari sunat Udah dulu jelas tuh. Ini mantap. Kan di Katolik gak ada sunat Bang. Gimana rasanya tuh? Nggak ada sunat di Katolik. Belum tuh. disunat. Oh belum. Ya sini tak aku sunat lah. Kita gantian, kita saling pegang. Tapi nanti kalau kita disunat ya Bang ya. Ya, Soalnya nggak tahu kalau saya tuh pun sunat. mana dulu yang sunat dulu apa? Syahadat dulu itu. Enggak, kalau Tapi kalau sunat sunat itu kan nggak dilarang. kalau sunat itu kan untuk beribadah. Enggak, untuk itu kan lebih ke untuk beribadah, Bang. Masa Abang ketemu bos rapi-rapi, ketemu ini, ketemu bos yang ngegaji aja kita mesti bersih, wangi. Masa ketemu Tuhan bawa najis? Betul, benar itu. Saya suka itu Bau masalah. sangit. Kau pernah makan babi, Al? Hah? Pernah makan babi? Bukan ketemu orang yang gaji kita aja, kita mesti rapi, enak melihatnya, rapi rambutnya, wangi ini.
ketemu pencipta langit bumi beserta isinya yang maha melihat, maha mendengar, terus kita bawa najis, kan lucu. Tuh dengerin Yohanes. Kau jangan pendusta lagi kau Yohanes. Karena kau Yohanes pasti bawa ayat Yohanes. Ayo sini Darius ini suka nyerang temannya sendiri. Ini ada Bukan pertanyaan. Darius. Bang Alkatp sama Bang Setan. Darius. Izin sedikit. Nah, itu kalau di Islam itu kan ada itu di alam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Kalau di kekristenan ada nggak kalau setelah meninggal dunia masuk dalam peti jenazah pakai jas sepatu tabalik masuk dalam tanah? Ada nggak? Kalau menurut pendeta itu gak ada tuh. Nggak ada. Gak ada. Langsung surga aja jaminan. Kalau di kitab, kalau di Katolik beda lagi bang. Gimana? Kalau kita udah mati, kita masuk di api pencucian. Jadi roh kita tuh dicuci, yang dosa-dosa dibuang semua, dihapus. Karena sudah diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu hosti yang kita terima waktu perayaan Ekaristi itu bang. Kan kalau perayaan Ekaristi itu kan, pastor kan bagi itu hosti, tubuh Kristus kita makan, roti kecil itu kan, tubuh Kristus itu namanya hosti. Kita udah ditebus sama Yesus. Jadi Inilah dengan dia mati yang di kayu salib. gak masuk Jadi di ya- akal itu. Ditebus. ya itulah nama saya pikir kok kita yang buat dosa kok enak kali kita ya. Lebih enak lagi pendeta itu. Udah ditebus, dibayar pula itu. Betul. Tuh Yohanes tuh. Kalau Yohanes Bukalah mute kau lah. takutnya Yohanes ini mata-mata Biar nih dari begitu runteng juga sama saja kayaknya. kau. Yohanes, jangan kau orang Flores Yohanes. Dia itu ajaran ulus. Namanya juga Pak. Bukan, takutnya dia orang ruteng nih. Bukan. Dia itu Pak Pulus. Mencari pulus dia. Halo Yohanes, Petrus. kau jangan Yohanes pura-pura kau Petrus. sampai kau yang lapor Pak Benediktus itu ya, kita kena marah kemarin. Oh dia Yohanes ini lah, mungkin dia nih, dia pura-pura pakai nama Yohanes nih. Yohanes itu nabi terakhir Kristen itu. Diam saja kau. Bukan, dia anak buahnya Santo Paulus nih. Nyimak aja aku bang. Ya. Berarti dia nih orang ruteng nih, Flores ini. Kau dari mana Yohanes? Ketahuan kau lah. Halo Yohanes, jangan, tolonglah kalau kau, Orang mana? Kenapa? Iya dari mana saudara? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ini Bang. ketahuan ini, pasti dia ini mata-mata ini, dia lapor-lapor Pak Benediktus ini. Jangan kau lapor lah, kau. Kita Jangan di sini fitnah, nih Bang. bertanya, kita Fitnah nimba itu besar ilmu bang, dosanya. bukan. Kita di sini nimba ilmu, nyari ilmu, bukan kita mau jadi orang buta. Nanti orang buta menuntut orang buta ya, sama-sama jatuh nanti di lubang. Jadi sedikit gambaran Bang Alkatp ya, Bang Darius. Kalau di Islam itu orang meninggal dunia itu masuk ke alam kubur ditanya lah oleh malaikat mungkar dan nangkir. Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Kalau jawabanmu betul, lanjut pertanyaan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Siapa nabimu? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau jawabannya benar, lanjut. Nah, kalau orang-orang kafir masuk di alam kubur, datang malaikat mungkar dan nakir. Hei, Horas. Kan biasanya Horas, kayak Bang. gitu. Horas kan? Kalau bilang kan? Iya, Horas. Datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kabur lah dia. Tunggu dulu. Ditanya lah kalian yang kafir kan, kalau sudah meninggal kan? Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Yesus. Ketika kalian jawab Yesus, ditanya lagi kalian sama mungkar dan nakir. Pilih mana? Sliding tackle lehermu atau kuretakkan ginjalmu? Nanti jawabnya begini. Jangan paman. Gitulah. Ya kalau ditanya lagi siapa nabimu Paulus, langsung ketepas. Dia kena gampar kalian. Ditanya lagi kitabmu, apa kitabmu? Biblos. Ketepak habis kalian. Jadi memang menderita kalian itu kalau kafir meninggal misalkan masuk ke dalam kubur, menderita. Sakit kalian. Dengerin tuh Kalau Yohanes.
Yohanes, kau di bawah, kau lihat-lihat ya kau. Jadi sebelum saya undur diri, ada dua narasi yang saya mau kasih tahu untuk umat Muslim yang mendengarkan. Ini selama Bang Al sama Bang Darius belum Muslim, ini nggak berlaku untuk abang. Ini cerita yang pertama ya, ada dua cerita. Boleh ya cerita sedikit ya. Lanjut. Boleh bang. Jadi di satu, ini ceritanya selalu saya ulang-ulang tapi nggak pernah bosen karena mungkin ada yang belum dengar. Jadi ada satu narasi, satu riwayah menceritakan nanti di hari hisab, sebelum kita ditimbang, kita ditunjukkan amalan-amalan kita. Nah nanti tiba-tiba ada satu amalan yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Dan ini khusus untuk Muslim ya. Ada amalan yang kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Dan di situ kita pertanyakan, ini datangnya dari mana nih amalan ini? Nah di riwayat itu diceritakan bahwa amalan itu datangnya rupanya dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan atau ditunda. Jadi selama kita berdoa di hidup ini, kita bilang, ya Allah, sekolahin anak saya, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, saya minta ini, belum dikabulkan, rupanya itu menjadi amalan. Sampai waktu kita melihat amalan itu nanti, kita akan berpikir, kita akan di dalam hati kita akan bilang, ya Allah, lebih bagus jangan pernah kabulkan doa saya waktu saya hidup. Karena amalan inilah yang menyelamatkan saya sekarang. Jadi inti ceritanya untuk semua umat Muslim, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Konon katanya surga bisa ditukar. Jadi terus berdoa, terus berdoa. Itu cerita nomor satu. Habis itu untuk ini cerita nomor dua untuk mengingatkan kita sama sholat. Jadi dan ini untuk ngasih tahu juga nih untuk Bang Al sama Bang Darius. Cerita nomor duanya ini nanti begitu kita dikumpulkan, begitu dibangkitkan, itu di situ pertama kali kita akan melihat api neraka. Wallahu alam, api neraka ini sudah dibuat berapa ribu juta tahun. Tapi api neraka ini makanannya itu daging manusia. Jadi detik kita melihat api neraka ini akan melihat kita juga. Dan detik api neraka ini melihat kita, dia bahagia, dia meledak. Karena dia senang akhirnya ada makanan, dia akhirnya ada manusia. Dan detik kita melihat ledakannya itu, kita akan tunduk. Kita akan sujud. Saking takutnya kita. Dan di situ Allah akan bersabda, ini bukan hari untuk bersujud, ini hari untuk dihisab. Jadi untuk yang umat Muslim, jangan lupa sholat, itu aja. Tapi untuk Bang Al sama Bang Darius, teruskan kepaganannya, ya. Jadi nanti kita ketemu di sana. Izin undur diri. Oh jangan bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau pamit ini. Saya ada perintah dari Pak Ketua. Ada yang harus dekelarin nih. Besok ada aktivitas soalnya. Siap. Ya. Saya pamit juga Bang Andi. Oke. Istirahat. Ya, makasih banyak semuanya. Bang Juma. Ya. Untuk yang ada di YouTube, Andi Selebes Channel, sekian dulu. Wah, ada di YouTube juga ya? Ya, diskusi pada kesempatan kali ini ya. Dari awal sampai akhir apabila ada kata keliru dari kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Oke, saya terakhir ya di sini ya. Ya, mungkin kita akhiri dulu Bang Darius ya. Oke. Nanti besok kita lanjut lagi. Asal di follow akun saya yang ini Bang Darius ya. Kayaknya udah tadi. Coba. Belajar, perdalam. Udah Bang, saya udah follow Bang.
Oke Jadi dah. mungkin itu aja. Nanti kita tutup satu kali aja ya Bang ya. Iya. Bang Darius di mute aja. Bang Zuma juga mungkin sudah istirahat. Bang Zuma. Teman-teman di bawah, terima kasih partisipasinya, tap-tap layarnya. Masya Allah. Luar biasa kekompakan umat Islam ya. Kita mungkin akhiri dulu live kita biar kita bisa istirahat. Jangan lupa besok, bukan besok, bentar sholat Jumat teman-teman ya. Jangan lupa Jumatan, Sukron Andi Ancu. Jangan lupa Jumatan dan kita tutup seperti biasa. Kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata yang salah itu datangnya dari kami karena kami hanya manusia biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sisterku, kawan-kawanku muslim, aki and ukhti. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum semua.